Jepang dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam bidang teknologi, namun tetap berhasil mempertahankan tradisi dan budaya yang membuatnya unik. Ekonomi Jepang merupakan salah satu yang terbesar dan paling maju di dunia. Bahkan, Jepang menempati posisi ketiga sebagai ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB nominal, setelah Amerika Serikat dan China. Perusahaan besar asal Jepang seperti Toyota, Honda, Sony, dan Panasonic adalah pemain global yang berpengaruh baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Meskipun merupakan negara maju, Jepang menghadapi tantangan berupa utang pemerintah yang sangat tinggi. Rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai lebih dari 200%, yang merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara maju. Namun, sebagian besar utang ini dimiliki oleh investor domestik dan bank sentral, sehingga risiko eksternal dapat diminimalkan. Sebagai negara maju, Jepang berperan besar dalam mendukung stabilitas ekonomi global. Infrastruktur Jepang dikenal sangat maju, efisien, dan canggih. Negara ini memiliki jaringan jalan raya yang sangat baik, termasuk jalan tol, kereta api, dan bandara yang menghubungkan kota-kota besar. Sistem kereta api di Jepang adalah salah satu yang terbaik dan tercepat di dunia. Kereta-kereta di Jepang juga terkenal dengan ketepatan waktunya. Menurut perusahaan kereta api pusat Jepang, keterlambatan kereta terlama yang pernah tercatat hanya 0,9 menit. Shinkansen atau kereta peluru adalah kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan kota-kota besar seperti Tokyo, Kyoto, Osaka, dan Hokkaido. Jepang juga sedang mengembangkan Shinkansen Maglev, yaitu kereta cepat berbasis levitasi magnetik yang jauh lebih cepat. Dalam uji coba, Maglev ini telah mencapai kecepatan lebih dari 600 km per jam. Namun, kereta ini belum sepenuhnya beroperasi untuk layanan umum. Selain itu, kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka memiliki jaringan kereta bawah tanah yang luas dan efisien, yang memudahkan mobilitas penduduk meskipun populasi sangat padat. Bus umum di Jepang juga sangat teratur dan dapat diandalkan, meskipun kereta tetap menjadi pilihan utama untuk perjalanan jarak jauh. Jepang, meskipun merupakan negara rawan bencana seperti gempa dan tsunami, telah menerapkan standar bangunan tahan gempa yang sangat ketat. Selain itu, Jepang memiliki sistem peringatan dini untuk gempa bumi dan tsunami, yang memberikan waktu bagi warga untuk melakukan evakuasi dengan aman. Jepang memiliki sejumlah karakteristik unik yang memengaruhi budaya, kehidupan, dan ekonomi masyarakatnya. Masyarakat Jepang dikenal disiplin, tertib, dan pekerja keras, yang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan Jepang sebagai negara maju. Gaji rata-rata di Jepang cukup tinggi, meskipun biaya hidup di kota-kota besar seperti Tokyo tergolong mahal. Pendapatan rata-rata pekerja penuh waktu di Jepang berkisar antara 300.000 hingga 400.000 yen per bulan, atau sekitar 30 juta hingga 40 juta rupiah. Bahkan pekerja magang atau kontrak pun mendapatkan gaji yang relatif tinggi, yaitu sekitar 10 juta hingga 25 juta rupiah per bulan. Meskipun beberapa pekerjaan kontrak atau magang memiliki gaji yang lebih rendah, mereka tetap mendapatkan berbagai tunjangan seperti transportasi, kesehatan, dan bonus tahunan. Beberapa perusahaan bahkan memberikan tunjangan pensiun dan asuransi tambahan. Namun pendapatan ini bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan, pengalaman, dan lokasi. Biaya hidup di Jepang sangat bervariasi tergantung pada lokasi, gaya hidup, dan pilihan pribadi. Secara umum, kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama memiliki biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sebagai gambaran, biaya hidup bulanan untuk satu orang di kota besar seperti Tokyo berkisar antara 250.000 yen hingga 400.000 yen. Angka ini mencakup sewa apartemen, makanan, transportasi, dan pengeluaran lainnya. Di sisi lain, di kota kecil atau pedesaan, biaya hidup bisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota besar. Orang Jepang dikenal hemat dan memiliki kebiasaan menabung yang kuat untuk tujuan jangka panjang atau kebutuhan darurat. Tingkat tabungan rumah tangga di Jepang termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Banyak masyarakat Jepang yang lebih memilih menabung atau menginvestasikan uang mereka daripada membelanjakannya untuk hal-hal konsumtif, terutama jika dibandingkan dengan negara maju lainnya.
Tingkat konsumsi domestik di Jepang relatif rendah, meskipun pendapatan rata-rata warga Jepang cukup stabil. Namun, pertumbuhan pendapatan berjalan lambat, yang sebagian besar disebabkan oleh stagnasi ekonomi sejak awal tahun 1910-an, yang dikenal sebagai dekade hilang. Dampak stagnasi ini masih dirasakan hingga kini, memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jepang memiliki budaya kerja yang sangat disiplin dan keras. Fenomena karoshi atau kematian akibat terlalu banyak bekerja menjadi masalah sosial yang sering diperbincangkan. Banyak pekerja, terutama di perusahaan besar, diharapkan bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Bahkan, tidak sedikit yang melanjutkan pekerjaan hingga larut malam setelah jam kantor usai. Budaya kerja ini sangat menghargai kerja keras dan loyalitas yang dikenal dengan konsep Gambaru, semangat untuk terus berusaha tanpa menyerah. Banyak pekerja rela lembur untuk menunjukkan dedikasi kepada perusahaan dan menghindari kesan lemah. Budaya kerja Jepang juga sangat berfokus pada kesetiaan kepada perusahaan. Sebagian besar pekerja menghabiskan seluruh karier mereka di satu perusahaan, menciptakan hubungan jangka panjang antara pekerja dan perusahaan. Namun, hal ini membuat banyak pekerja merasa sulit menolak pekerjaan ekstra, yang pada akhirnya memicu stres akibat beban kerja yang berlebihan. Akibatnya, kurangnya waktu untuk keluarga, diri sendiri, serta tanggung jawab yang berat seringkali menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik yang serius, bahkan hingga karoshi. Tidur di tempat kerja pada jam-jam tertentu dianggap lumrah di Jepang. Banyak perusahaan bahkan mendorong karyawan mereka untuk tidur saat bekerja, dengan keyakinan bahwa tidur singkat dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, tidur di tempat kerja juga sering dilihat sebagai tanda bahwa seseorang bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Disiplin adalah salah satu nilai inti dalam budaya kerja Jepang. Pekerja Jepang terkenal sangat tepat waktu, baik dalam hal datang ke kantor maupun menyelesaikan pekerjaan. Ketepatan waktu sangat dihargai dan dianggap sebagai bagian penting dari etika profesional. Hal ini juga tercermin dalam sistem transportasi umum Jepang, terutama kereta api, yang dikenal sebagai salah satu yang paling tepat waktu di dunia. Orang Jepang sangat menjunjung tinggi etika dan kesopanan dalam interaksi sosial, yang juga tercermin dalam lingkungan kerja. Ada penghormatan besar terhadap senior atau atasan, di mana pekerja yang lebih muda diharapkan menunjukkan rasa hormat kepada rekan kerja yang lebih tua melalui penggunaan bahasa formal dan sikap sopan. Contohnya adalah kebiasaan membungkuk, yang digunakan sebagai bentuk salam, permintaan maaf, atau ungkapan rasa hormat. Membungkuk ini memiliki berbagai tingkatan, tergantung pada tingkat formalitas dan rasa hormat yang ingin ditunjukkan. Tak heran, Jepang sering dianggap sebagai salah satu negara paling sopan di dunia. Namun, Jepang saat ini menghadapi tantangan besar berupa kekurangan tenaga kerja akibat penurunan populasi. Selama beberapa dekade terakhir, populasi Jepang terus menurun karena angka kelahiran yang rendah dan penuaan penduduk. Sebagian besar populasi Jepang kini terdiri dari lansia, dengan jumlah orang berusia 65 tahun ke atas terus meningkat. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian dan menurunnya jumlah orang yang aktif dalam angkatan kerja, sehingga berdampak pada penurunan populasi secara keseluruhan. Selain itu, banyak pasangan muda di Jepang memilih untuk menikah lebih lambat, atau bahkan tidak menikah sama sekali. Faktor-faktor seperti kesulitan finansial, tekanan pekerjaan, dan keinginan untuk mengejar karier seringkali membuat mereka menunda pernikahan dan memiliki anak. Bahkan bagi pasangan yang sudah menikah, mereka cenderung memiliki lebih sedikit anak. Meskipun pemerintah Jepang telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendorong kelahiran, seperti insentif keuangan untuk keluarga dan fasilitas pengasuhan anak, banyak orang merasa bahwa dukungan tersebut masih belum cukup untuk mengimbangi tantangan pekerjaan dan pengasuhan anak. Akibatnya, Jepang kini sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. Meski Jepang belum sepenuhnya membuka diri terhadap imigrasi besar-besaran, pemerintah telah memperkenalkan sistem visa yang lebih fleksibel. Sistem ini memungkinkan tenaga kerja asing untuk tinggal dan bekerja di Jepang dalam jangka panjang, bahkan secara permanen. Penurunan populasi Jepang juga berdampak pada tingkat hunian di negara ini. Akiya atau fenomena rumah kosong menjadi masalah yang semakin signifikan.
Fenomena ini merujuk pada meningkatnya jumlah rumah yang tidak dihuni atau ditinggalkan, terutama di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Banyak rumah dibiarkan kosong karena pemiliknya meninggal tanpa meninggalkan ahli waris. Sebagian besar penduduk Jepang lebih memilih tinggal di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto karena faktor ekonomi dan akses mudah terhadap pekerjaan serta fasilitas. Hal ini menyebabkan desa-desa dan kota-kota kecil kehilangan penduduk muda, meninggalkan banyak rumah kosong. Pada Oktober 2023, data pemerintah menunjukkan jumlah rumah kosong mencapai 9 juta unit, atau sekitar 13,8% dari total rumah di Jepang, angka tertinggi dalam sejarah. Diperkirakan pada tahun 2040, sekitar 900 kota kecil di Jepang mungkin tidak akan ada lagi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang telah mengimplementasikan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah memberikan insentif finansial kepada keluarga dengan anak di bawah usia 18 tahun yang bersedia pindah dari kota besar ke daerah dengan populasi lebih sedikit untuk mengisi rumah kosong. Selain itu, beberapa pemerintah daerah mengembangkan platform daring yang disebut Akihabang, yang memfasilitasi penjualan atau penyewaan rumah kosong kepada calon pembeli atau penyewa. Kehidupan sosial di Jepang yang penuh kedisiplinan dan tekanan juga menimbulkan fenomena yang dikenal sebagai hikikomori. Istilah ini merujuk pada individu yang menarik diri dari interaksi sosial dan memilih mengisolasi diri di rumah atau kamar selama waktu yang lama. Budaya sosial yang sangat kompetitif di Jepang dapat menyebabkan tekanan emosional, membuat beberapa individu merasa cemas atau tertekan. Stigma negatif terhadap mereka yang dianggap tidak berfungsi secara sosial atau profesional seringkali memperburuk situasi ini. Selain itu, Jepang memiliki budaya unik yang mungkin belum banyak diketahui orang. Kebersihan sangat penting dalam budaya Jepang. Anak-anak diajarkan untuk membersihkan ruang kelas mereka sendiri, dan di ruang publik sangat jarang ditemukan sampah, karena orang Jepang terbiasa membawa pulang sampah mereka sendiri. Ketertiban juga menjadi ciri khas budaya Jepang. Orang Jepang sangat disiplin dalam antrian, baik di stasiun kereta, restoran, maupun dalam situasi darurat. Sebagai negara maju, Jepang memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang relatif rendah dibandingkan negara lain. Namun, terdapat kemiskinan tersembunyi atau hidden poverty, terutama di kalangan lansia dan pekerja non-tetap. Banyak dari mereka hidup dalam kondisi terbatas meskipun bekerja penuh waktu. Isu ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya menjaga kesejahteraan sosial masyarakat. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, kita bisa diskusi di kolom komentar. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.